dibuka. Setelah itu saya akan memberikan alat yang di sini sudah dilapisi untuk jeli, dan alat ini saya tempelkan beberapa waktu ya. Paling sebentar di sini adalah 30 menit ya, untuk biar bisa terpantau ya, sehingga ATG ini bisa digunakan adalah alat untuk pemantauan atau alat pemeriksaan plus pemantauan ya, sehingga kalau di rumah sakit ataupun di kota-kota besar ini sudah ya, kalau bersalin sudah mulai aktif ya, pemantauannya nempel, jadi terus dikasih ke ibu ya, tidak dicopot gitu. Jadi tetapi di puskesmas barangkali nanti hanya dilakukan pada saat tertentu saja ketika mengecek DCC gitu. Tapi kalau saran juga sih, kalau ada alatnya ya sudah digunakan, kecuali alatnya hanya satu, itu bagian antara ibu satu dengan yang lainnya, berarti dipilih ibu yang paling beresiko. Artinya ibu yang resikonya paling banyak, ini tua, ini G1, ini anemia ya, ini ya, kemudian dia juga resiko untuk yang lainnya ya, misalkan ternyata punya riwayat perdarahan itu. Nah, itu kita berikan di sini pemantauan lebih ketat dengan NST, sehingga ini menggantikan kita melakukan DCC dengan Doppler per 30 menit. Nah, setiap saat itu ada pencatatannya, dan di sini bisa di-warning akan ada alarm kalau bunyinya itu di berapa dan berapa gitu. Nah, ini Google setting paling rendah adalah 120, paling atas adalah 160, sehingga ketika DCC-nya itu kurang dari 120 atau 120, maka dia akan ada tit 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 gitu. Jadi peringatan ke Bu Bidan untuk segera datang, ada masalah apa ini gitu ya. Sama kalau 160 juga dia nanti akan ada warning alarm ya, sama seperti ya monitor pada kalau kamu masuk ICU itu ada monitornya, dia bunyi ketika nadinya sekian gitu ya. Nah, Ibu permisi ya Bu, ini sudah saya tutup tampilannya ya Bu, saya izin di sini sehingga boleh ditutup teman-teman. Meskipun nggak ada orang, takut ada orang lewat tiba-tiba CS cowok itu lewat ya, nggak enak sih. Boleh ya dibebaskan untuk daerah perutnya. Bisa direkam nggak? Saya buka tanya dulu kamu. Bisa direkam berarti. Isin kok isin sandi ya. Iya. Enggak kan? Terus begini. Kerekam. Nanti kita rakat ya. Ini ada dua ya, yang kita pakai itu dua, satu untuk DCC, satu untuk kontraksi ya. Ada satu lagi itu ketika kita menemukan bayi kembar ya, sehingga dipasang dua ultrasonnya ya, sehingga di sini yang tulisannya UC berarti uterus kontraksi, yang tulisannya US itu berarti untuk ultrason 1, ultrason 2. Maksudnya ultrason itu adalah untuk menangkap DCC bayi 1, bayi 2 gitu ya. Memang ini yang dimanfaatkan adalah gelombang ultrasonik yang menangkap atau menerima dari frekuensi dari gelombang DCC jantung ya. Sehingga kalau pertanyaannya kalau kembarnya 10 gimana Bu? Itu oh ya sudah, nggak usah dikasih ATG ya, langsung dilahirkan SC saja ya. Bu, tapi kenapa kok di rumah sakit cuma 20 menit Bu? Nggak sampai 30? Karena kalau ini kan pemantauannya nanti yang juga ini kan itu adalah 10 menit ya. Nah, kalau di rumah sakit ya tadi, kalau faktor risiko harusnya setiap saat di setel gitu. Nah, kalau 10 menit minimal itu adalah pemantauan DCC-nya sudah DCC kontraksi itu kan kita memantau selama 10 menit. Sehingga 10 menit itu sudah cukup untuk kita melihat kurva kontraksinya seperti apa, DCC-nya seperti apa gitu. Jadi minimal yang dilakukan selama kegiatan ini adalah satu siklus kontraksi gitu. Misalkan untuk dapat satu siklus kontraksi gitu ya. Maksudnya pemeriksaannya dilakukan menggantikan 30 menit sekali gitu ya. Gimana no? Ini dikebawahkan dulu ya. Minta tolong asisten ya. Nggak kelihatan kok. Satu. Harakat perut ya. Aman.
ibu beneran ya, jadi Di lingkar gitu perut kok. DCC-nya ada dan tiada gitu ya. Aduh tuh. Ada bunyinya. Ya, kita ya. Tuh, udah ada DCC-nya bu. Ayo lo, ayo. Buset. Ayo, ayo. Ayo, ayo. Ayo. UCG terus kontraksi. US yang enak sih terus. Kalau yang untuk ultrasound atau untuk yang apa denyut jantung janin silakan nanti dikasih jelly ya. Untuk yang uterus kontraksi tidak usah dikasih jelly. Kalau dikasih jelly kenapa bu? Yang ultrasonik, yang UC. Uterus ultrasound ini lebih sensitif ya. Karena kan menangkap gelombang ya. Kalau yang UC, uterus kontraksi ini dia kan nggak nangkep gelombang, tapi dia mengukur tekanan, gitu. Sehingga sifat apa ya, mekanisme kerjanya sedikit berbeda. Permisi ya bu. Ya kita pura-puranya dia, oh tadi punggungnya kanan gitu ya. Pengen lihat iya. Dilihat semua kok ya. Nanti praktek satu-satu ya, 10 menit 10. Ini difiksasi ya. Kata apa nih? Agak kencang nggak bu? Aduh ditarik, ini sih direkam. Nggak kata otongnya. Mohon maaf kalau ini kan nggak ada bayinya ya, jadi nggak ada denyut jantungnya. Jadi kita manfaatkan untuk yang ada jantungnya. Ya. Jadi posisinya memang kalau ibu kan berarti posisi untuk maksimum ya, yang biasa kamu untuk memeriksa Doppler ataupun pakai linem. Nah kalau ini kan memang ibu nggak hamil, sehingga mohon maaf ini saya mendekati jantung agar terperiksa denyut jantungnya. Ya. Relaksasi dulu aja. Kerungannya pising usus. Oh, jantungnya sudah mulai bergerak. Rendah. Ini ya. Itu signifikan. Jadi ketemu saya langsung 130. Ini kontraksi. Kalau ibu kontraksinya kan di fundus ya, berarti fundus dominannya di mana gitu. Nah kalau ini kan kalian tidak punya, oh berarti terlalu rendah ya, bayinya dalam bahaya ya. Kalau ibu kan ini nggak ada fundus dominan, sehingga saya manfaatkan fisis usums ya. Jadi yang paling fisik ini di sebelah mana? Oh ibu keroyokan apa enggak? Ya, harusnya tadi pasiennya yang belum makan aja. Siapa anda ada? Harus segera ke apa ya bu? Ini ya seperti ini, sehingga nanti kita langsung memonitor. Kalau bunyi seperti ini kamu segera datang ya gitu. Oh kenapa? Oh 101. Lah tadi Buba settingnya karena 120. Berarti ini sudah fase namanya apa tadi? Deslarasi. Bukan deslarasi tadi, tapi sudah beta karena sudah di bawah 120. Kalau fase deslarasi baru mau turun sebelum 120. Itu ya bedanya fase deslarasi sama beta stres ya. Ini mau diapakan ini?
Nanti ini biarkan nanti selama 10 menit ya, 10 menit kamu pencet yang bagian print out ya. Nanti pencet yang bagian print out. Ini saya jelaskan yang print yang ini. Dipencet, nanti baru cetak pertama masuk. Ini tugasnya kamu adalah membuat kontraksi. Nah, kontraksi itu paling banyak berapa? Pakai kuat berapa kemarin? 4 kali. Nah, 3 kali dalam 3 kali. 10 Oh iya. menit. Durasinya berapa? 20. Minimal 20 detik. Emang kontraksinya bagus. Dia akan segera panas. Iya. Ini sambil langsung 50, 40 ya. Nah, ini sambil kita menunggu ya. Oh, kontraksinya banyak ya. Ada kontraksi bias dan ada kontraksi ini. Ya, maklum karena ini bising khusus dan bising yang lain. Ya. Ini silakan menunggu 10 menit. Kita ambilkan kertas KTG-nya dulu sambil nanti kita belajar membaca. Itu ya. Nah, kalau sudah selesai nanti ya berarti dicabut, dibersihkan seperti kita memakai double seperti biasa. Gitu ya. Bentar ya. Teman-teman jangan diapa-apakan. Ya, ini sudah selesai ya Bu pemeriksaannya ya. Nanti saya izin membaca hasilnya dulu ya Bu ya. Ini saya copot dulu ya Bu, permisi ya. Aman kan? Rekam. Ibu kok tidak menemukan tisu di sini? Kotak tisu bukan? Hah? Oh, itu kotak kotak ya. Ada yang bayar. Ingat ya, kalau yang DCC taruhnya di untung maksimum ya, di mana tempat DCC maksimal terkenal. Tapi untuk kontraksi taruhnya di mana? Di ujung fundus. Mana? Ayo. Ya. Di fundus. Bisa ditutup kembali. Kasih jalan. Buat digandeng kah? Oh, nyaman tuh kayak gitu. Ya, Ibu pemeriksaan sudah selesai. Ibu bisa ditutup kembali. Sokra. Siap, biar. Elegan. Oh ya. Ini baru. Masih. Sok katanya ya?